Halo semua para pecinta film dimanapun kalian berada. Selamat menyaksikan spoiler dari film-film hits yang akan kita bahas. Kali ini kita akan bahas film horor yang tak biasa dan baru rilis pada tahun 2021. Film ini berjudul The Unholy. Demi mempersingkat waktu, goilah, let's spill the movie. Film dimulai dengan cerita berlatar waktu pada tahun 1845, di mana pada malam hari terlihat sekelompok orang sedang berkumpul dan salah satu dari mereka memasangkan topeng kepada sosok penyihir wanita yang terikat dan memaku topeng ke wajahnya. Tak berhenti di situ, wanita itu pun ditarik naik, lalu terlihat seorang pastor yang mengutuk dan mengurung jiwa wanita tersebut ke dalam sebuah boneka sebelum akhirnya dibakar. Film berlanjut ke masa kini dengan memperlihatkan Van, seorang pencari berita. Di sini Van mendapat kabar adanya kasus mutilasi hewan ternak yang bernilai $150. Van yang tak punya pilihan karena karirnya anjlok pun mengambil pekerjaan tersebut lalu pergi ke Benfield yang bermoto secuil potongan wilayah Tuhan. Sesampainya di sana, Van tidak menemukan kasus yang dibicarakan tadi. Kemudian tak lama datang seorang pastor yang bernama Bapak Hagen menghampiri mereka dan meminta Gary untuk menjauhkan sapi yang kotorannya bertebaran di kawasan gereja. Van yang gondok berjalan-jalan memikirkan nasibnya. Lalu tiba-tiba Van mendengar bisikan dari arah pohon kering dan menghampirinya. Saat tiba di bawah pohon, Van melihat kilauan di bawah pohon yang berongga. Van yang pemasaran pun mengambil benda tersebut yang ternyata segumpal boneka imut terikat rantai yang bertuliskan tanggal 31 Februari 1845. Secara tiba-tiba, Gary mengagetkan Van dengan berkata bahwa itu adalah boneka Kern yang digunakan untuk keberuntungan para petani pada zaman dahulu. Kemudian Van berinisiatif untuk membuat berita palsu dengan merusak boneka tersebut dan membuatnya sebagai penyebab hewan ternak termutilasi. Lalu Van memfoto Gary beserta boneka tersebut dan pulang. Di perjalanan pulang, Van dikagetkan dengan kemunculan sosok wanita berbaju putih di tengah jalan. Hal itu membuat Van hilang kendali dan menabrak pohon. Van yang selamat pun mencari wanita tersebut. Setelah diikuti, wanita tersebut berdiri di depan pohon yang Van datangi siang tadi dan berkomat kamit. Van yang merasa aneh menghampiri wanita tersebut dan setelah ditowel, wanita itu pun pingsan. Setelah kejadian itu, Van membawa wanita tersebut ke sebuah gereja di dekat sana. Ternyata wanita tersebut merupakan keponakan Bapak Hagen yang bernama Alice. Setelah terbangun, Alice yang ditemani dokter langganannya yaitu Dr. Gates berbicara menggunakan bahasa isyarat. "Lah, ngapain tuh bocah?" kata Van dalam hati. Menyadari hal itu, Van memberitahu Dr. Gates bahwa Alice bisa bicara semalam. Namun, Dr. Gates mengatakan bahwa hal itu mustahil karena Alice memiliki kolesteatoma bawaan dan tidak bisa bicara semenjak lahir. Singkat cerita, karena mobil Van rusak, Dr. Gates pun mengantar Van ke Margonda Residen. Keesokan harinya, Van datang mengunjungi Alice ke gereja. Secara tiba-tiba, Alice mendengar bisikan dan berjalan keluar diikuti beberapa pemuda lainnya. Setelah sampai di depan pohon, Alice melihat sosok wanita glowing dan mulai berbicara. Hal itu pun membuat halayak ramai bengong. Lalu Alice berkata bahwa mereka harus datang lagi besok. Dan Alice menjelaskan bahwa bisikan itu berasal dari Bunda Maria. Setelah kejadian itu, Van mengabari atasannya yang bernama Monica atas kejadian tersebut. Namun Monica tidak percaya karena Van pernah mengarang berita bohong yang membuat reputasi koran mereka anjlok dan menutup telepon. Di saat tidur, Van memimpikan boneka yang ia hancurkan dan sesosok makhluk aneh yang keluar dari air. Scene beralih ke keesokan harinya di mana Van yang sudah berada di gereja sedang memotret keramaian di sana.
Lalu muncullah Bapak Hagen dan berkata kepada pengunjung bahwa tidak akan ada yang terjadi dan menyuruh mereka pulang. Tiba-tiba muncullah Alice yang langsung berjalan ke arah pohon dan termenung, lalu berterima kasih. Kemudian Alice menghampiri bocah yang menggunakan kursi roda dan berkata bahwa Maria memerintahkannya untuk berjalan. Bocil itu pun mencoba bangkit dan akhirnya bocil itu pun berjalan dengan perlahan dan membuat warga sekecamatan geger dibuatnya dan mulai percaya pada Maria. Singkat cerita, pemberitaan yang direkam Van pun tersebar luas ke Majalengka dan sekitarnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan kepala pastor yang sedang menjelaskan banyaknya tempat yang disucikan dengan adanya mukjizat, dan mungkin Benfield adalah tempat selanjutnya. Namun salah satu pastor menjelaskan bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Setelah pertemuan, kita diperlihatkan Alice yang diwawancara oleh beberapa stasiun TV. Namun aneh, Alice hanya dapat mendengar pertanyaan dari Van. Hal itu pun membuat Van ditunjuk sebagai penghubung Alice dengan media massa oleh kepala pastor. Adegan beralih ke Bapak Hagen yang merasa aneh dan menghampiri pohon tersebut. Di sana, Bapak Hagen menemukan boneka Kern yang telah hancur dan Bapak Hagen pun pergi dengan membawa boneka tersebut untuk diteliti. Keesokan harinya, Bapak Hagen menemui Van yang sedang mewawancarai Alice lalu berkata bahwa Van hanya memanfaatkan Alice demi karirnya. Tak lama penyakit emfisema Bapak Hagen pun kambuh. Namun hal itu tidak menyurutkan jiwa mudanya tetap ngudut ngelepus. Singkat cerita, keesokan harinya Alice sedang berlatih puji-pujian. Di saat yang bersamaan, penyakit Bapak Hagen kambuh meneh dan membuat Bapak Hagen terjatuh. Alice yang seperti mendapat bisikan pun menyentuh dada Bapak Hagen dan seketika dirinya sembuh. Adegan berlanjut dengan memperlihatkan hasil ronsen paru-paru Bapak Hagen yang bersih. Kemudian Van mengatakan bahwa hal itu memenuhi syarat untuk menjadikan Benfield tempat suci dan kepala pastor pun setuju. Singkat cerita, kepala pastor pun mendeklarasikan Benfield menjadi tempat suci. Di sisi lain, Bapak Hagen yang lagi ngelepus menyadari ada sesuatu di rongga dinding dan mengambilnya. Setelah dilihat, buku itu menceritakan tentang sosok penyihir. Di lain tempat, Van dan Gates yang semakin dekat berbincang-bincang dan berjalan-jalan. Hingga tibalah mereka di suatu tempat, Van menyadari bahwa tempat itu persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Lalu kemudian scene berlanjut ke Bapak Hagen yang menerima tamu untuk pengakuan dosa. Di tengah pengakuan dosa, orang itu berkata bahwa ia telah menyembuhkan Bapak Hagen. Seketika Bapak Hagen merasa aneh dan keluar, lalu melihat sosok tinggi berjubah yang menatapnya. Tak lama, Van datang ke gereja untuk bertemu Bapak Hagen. Setelah lama mencari, Van dikagetkan dengan mayat Bapak Hagen yang telah tergantung. Setibanya di penginapan, Van memutar ulang video Alice yang direkamnya. Van menemukan ada yang aneh bergerak di sisi Alice. Keesokan harinya, Van menceritakan kejadian tersebut dan meminta diantar ke tempat penyimpanan berkas. Setibanya di dalam, Van menemukan berkas-berkas yang bercerita tentang penyihir wanita dan mempelai setan yang bernama Maria Elnor. Tak lama mereka dikejutkan dengan kehadiran Maria Elnor dan berhasil keluar. Kemudian mereka bergegas menemui kepala pastor untuk menjelaskan temuan mereka. Namun kepala pastor tak percaya dan bersikukuh untuk mengadakan misa. Van yang tak bisa tinggal diam pun mencari data tentang Maria Elnor dan menemukan bahwa Alice adalah keturunan terakhir dari Maria Elnor. Tiba-tiba Van dikejutkan lagi dengan kehadiran Maria Elnor yang hendak menyerangnya. Beruntung salah satu pastor datang dan membacakan ayat suci. Bukannya takut, malah tinta yang ada di Alkitab dilelehkan oleh Maria.
Pastor yang ternyata hafal pun kembali membacakan ayat suci dan Maria pun kabur. Kemudian pastor, Van dan Gates pergi ke gereja untuk melakukan pengurungan kepada Maria Eleanor. Saat pastor hendak menyalakan lilin, tiba-tiba salib terbakar dan runtuh meniban pastor tersebut, lalu Van dan Gates berlari keluar. Van kemudian berinisiatif untuk membuat keraguan di hati jemaat karena keraguan dapat melemahkan iman, lalu mereka pun bergegas. Di dalam misa saat Alice berkhotbah di depan halayak ramai, Van pun berteriak bahwa itu semua adalah bohong. Lalu Van meyakinkan Alice dan semua warga bahwa itu semua terjadi dengan sendirinya dan Van hanya mengarang cerita mengenai penyembuhan tersebut. Di sisi lain, Dr. Gates pun menjelaskan menggunakan bahasa isyarat bahwa Bapak Hagen dibunuh oleh Maria dan Alice hanya dimanfaatkan oleh Maria. Kemudian Van naik ke panggung dan membuat orang di sana mulai ragu kepada Maria. Saat kebingungan, Alice mendapatkan bisikan yang mengancamnya menjadi tak bisa berbicara lagi. Seketika Alice tersadar bahwa tak mungkin Tuhan mengancam umatnya dan mengatakan kepada semua hadirin bahwa apa yang dikatakan Van itu benar. Tak lama, pohon di belakang mereka pun mengeluarkan api yang membuat pengunjung lari berhamburan. Semakin lama, api semakin membesar dan muncullah sosok Maria Eleanor di hadapan pastor. Lalu ia melepas topengnya dan membakar si pastor sampai menjadi abu. Melihat hal itu, Van dan Alice pun kabur namun dihalangi oleh Maria Eleanor. Saat Maria hendak mengeluarkan jurus pamungkasnya, Alice menghalangi Van sehingga tapak dekilnya mengenai Alice. Hal itu mengakibatkan Alice tewas seketika, begitupun Maria Eleanor yang perlahan hancur menjadi abu. Melihat Alice yang terkapar, Van yang tak pernah berdoa pun memohon kepada Tuhan agar Alice dibiarkan hidup. Lalu Alice pun tersadar namun tak dapat berbicara lagi. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Van, Alice, dan Dr. Gates sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Van bercerita bahwa karirnya hancur. Lalu Dr. Gates seolah memberi kode yang membuat Van merasa ada hikmah di balik semuanya. Dan film pun tamat. Nah, jadi gitu ceritanya dari film The Unholy. Gimana? Seru kan? Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak bisa percaya begitu saja kepada suatu hal yang terjadi. Kalau ujung-ujungnya nyembah setan, kan... Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalin like-nya ya. Terima kasih udah nonton. Have a nice day.